Halo guys, bertemu lagi dengan Satya. Pada video kali ini akan membuat sebuah video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang berasal dari desa. Kenapa kita mengundang narasumber tersebut? Karena narasumber tersebut adalah seorang pemuda desa yang berprestasi, atau bisa dibilang seorang pemuda desa yang sukses. Buat yang penasaran siapa narasumber tersebut, ikuti video selanjutnya. Kembali lagi dengan Satya, dan di samping saya sudah ada salah satu seorang pemuda desa yang berprestasi, ataupun bisa dikatakan juga pemuda desa yang sudah sukses. Nah, beliau ini namanya siapa kak namanya? Prasojo. Untuk supaya kita ngobrolnya lebih intens dan juga lebih akrab dalam ngobrol kali ini, saya manggilnya Kak Prasojo saja, boleh nggak Kak gitu? Kak boleh, Mas boleh. Kak saja ya, biar lebih menghormati dan juga lebih akrab lah daripada manggilnya siapa gitu. Oh iya. Nama aja kan. Boleh. Ya, jadi beliau ini salah satu pemuda berprestasi. Apa sih prestasinya dan apa yang membuat beliau bisa dikatakan sukses juga? Jadi beliau ini, Kak Prasojo ini salah satu pemuda desa yang diterima di salah satu perusahaan di bawah BUMN. Badan usaha milik negara. Ya, badan usaha milik negara. Kita tahu juga kan kalau di desa itu BUMN jarang sekali berkumandang dikatakan sama orang-orang desa. Karena kebanyakan mereka kalau sukses itu menjadi TNI, jadi PNS, jadi Polri atau dan lain-lain, sedangkan untuk masuk ke BUMN itu jarang sekali. Nah, kita perlu tahu nih tips dan juga kiat-kiatnya kenapa Kak Prasojo ini bisa masuk ke BUMN. Awal-awalnya itu bagaimana? Jadi begini, saya sebenarnya nggak bisa milih ya kerja di sana di sini. Pokoknya dulu habis lulus kuliah gitu, langsung aja mana yang lowong, saya masukin lamaran, saya masukin CV, saya masukin ijazah, transkrip nilai. Udah itu aja. Swasta juga saya masukin, BUMN saya masukin. Seperti itu. Nah, itu dulu tahu BUMN itu bagaimana Pak sebagai seorang pemuda desa? Karena saya juga pemuda desa dan bahkan saya sendiri untuk dengar kata BUMN saja itu jarang sekali. Ya, memang ini ya. Kita tidak bisa lepas yang namanya sosial media gitu. Iya, betul. Kadang Mas Tegar punya Instagram? Punya. Punya TikTok? Punya. Punya tapi nggak aktif kalau TikTok. Aktif, ya. Itu kan kadang banyak sekali itu iklan-iklan perusahaan besar itu, dia menampilkan proses bisnisnya di situ, menampilkan prestasinya di situ, menampilkan CSR-nya. Kadang menarik juga ini ya, sebuah BUMN dia bisa membagikan CSR senilai miliaran itu kan. Ya, itu, dan kebetulan memang waktu itu ada yang buka BUMN beberapa, saya masukin di situ lamaran. Ya. Itu seperti itu sih. Jadi dari sosmed lah tahunya lah. Jadi pemuda, selain juga pemuda yang berprestasi, juga melek sosmed juga ya, tidak buta akan teknologi gitu. Sama ini Mas Tegar, di berita kan kadang-kadang ada itu perusahaan BUMN store dividen ke negara sekian triliun. Nah, itu juga. Gini Kak, awal-awal seleksinya bolehlah kita kasih bocoran dikit lah ke kita. Siapa tahu ada yang tertarik dari teman-teman yang nonton ini, mau tertarik, kayaknya BUMN itu menarik, mau masuk. Dulu seleksinya awal-awalnya itu bagaimana? Jadi waktu itu saya lulus kuliah. Ya. Terus ada lowongan itu kan banyak iklannya itu. Saya juga ikut job street. Tahu job street nggak? Tahu. Pameran kayak kalau kita kayak pameran karya tapi yang dipamerin itu pekerjaan. Jadi kita bisa apply di situ. Ya itu salah satunya. Ya. Tapi ini digital. Oh, digital. Ya, jadi kalau kita daftar akun di situ, nanti kita difilter kan? Iya. Pendidikan kita apa, kemudian itu apa namanya, pekerjaan yang kita butuhkan itu di bidang apa. Nanti kita akan dapat email ketika lowongan itu ada tersedia, karena perusahaan-perusahaan juga punya akun di situ juga. Dia membuka lowongan di situ. My Job Street, sosmed yang lain ada lowongan, kemudian ada grup WA yang nggak kalah pentingnya ini. Mas Tegar biasalah grup WA anak muda kadang itu penting nggak penting di share gitu kan. Iya. Sampai di silent 1 tahun ya. Betul gitu, sekali. Nah itu di situ. Kemudian waktu itu yang saya kerja sekarang ini kan, waktu itu ada iklan UGM Career Day itu, tapi saya nggak kuliah di UGM.
Tapi alhamdulillah KLD itu ditulis di situ bebas untuk masyarakat umum, untuk mahasiswa umum, artinya tidak hanya di UGM. Saya ikutlah di situ daftar. Kemudian ya saya ikuti aja prosesnya di situ, di karir di UGM itu. Seperti itu. Nah, tadi sebelum ke frame ini kami sudah ngobrol lah di belakang kamera. Tadi Kak Prasetyo ini bercerita katanya ya waktu wawancara itu ada yang lucu. Nah silakan nih Kak, bisa dibagikan. Begini, waktu itu wawancara itu kan terakhir itu ya. Ya. Setelah kesehatan, setelah tes tertulis itu yang segala macam banyak itu lulus saya. Akademis, adaptif, bahasa Inggris, kesehatan, pemeriksaan fisik, lulus wawancara. Nah di wawancaranya tahap akhir itu, yang wawancara itu ada 3 itu, psikologis, kemudian ada dari HRD atau SDM ya, yang satu lagi ini adalah proses bisnis. Jadi itu dia yang paham tentang proses bisnis yang ada di perusahaan yang saya lamar. Itu dia waktu awal tuh alot, dia tuh bertanya ke saya, Mas, lulusan dari mana sampean? Saya dari sini, Pak, Bu, ini ijazah saya. Terus dibaca. Loh, saya ini sudah lama Mas tinggal di Jogja, sambil gerak meja, gitu kan? Kenapa saya tidak tahu kampusmu? Jangan-jangan ini kampus yang lagi di backlist sama Dikti gitu kan? Terus saya nggak panik juga, biasa saja lah, saya jelaskan gitu kan. Jadi begini Bu, kampus saya memang nggak terkenal, tapi ada. Dan alhamdulillah kalau kemarin jurusannya hanya ini, sekarang menambah lagi jurusannya, jadi lebih berkembang. Dan kampus saya ini ada Bu, ini alamatnya ada di sini. Jadi kalau Ibu keluar dari kantor ini, Ibu ke sana, ke sini, ke situ. Terus saya di Google, terus baru dia ini baik sama saya sampai saya ditawarin kopi atau teh itu. Waktu itu lama loh wawancaranya. Lama ya. Jadi Kak Prasetyo ini selain dari desa masuk ke BUMN juga dari kampus yang tidak terkenal dibandingkan dengan kampus-kampus dari peserta yang lainnya, bener ya Kak ya? Iya betul. Yang lain itu bonafit kampusnya. Menambah beban tersendiri, udah dari desa, dari kampus gak terkenal, ya udahlah gitu lah. Nah tapi gini, walaupun Kak Prasetyo ini dari desa, juga dari kampus nggak terkenal, tetapi beliau ini di perusahaan yang sudah diterima itu, perusahaan Kak Prasetyo ini, beliau juga punya prestasi. Nah yang terbaru itu dari penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur, bukan dari kalangan internal perusahaan sendiri, tetapi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Penghargaannya itu apa dan kenapa bisa dapat itu Kak? Dulu itu penghargaan itu ada 3, dan itu adalah pertama kali kantor kami mendapatkan penghargaan itu dari Gubernur Sulsel, karena kantor saya ada di Gubernur Sulsel. Ini kebetulan pas lagi cuti ya, pas pulang kampung itu. Ini memang selalu pulang sih. Jadi itu ada 3 penghargaan itu waktu itu. Ada kinerja panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja terbaik, kemudian kepatuhan norma ketenaga kerjaan. Jadi itu perusahaan kami itu patuh. Ya iyalah BUMN harus jadi contoh. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan dan penanganan COVID-19 yang tahun 2020. Wah, ekstrim itu. Parah ekstrim. Ya, waktu itu si Pemprov itu mempublish ini persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Sulsel itu submit ke sana. Setelah submit, dokumen diverifikasi, habis itu diverifikasi lapangan sesuai atau enggak. Banyak yang gagal, yang berjatuhan di situ. Tapi saya nggak tahu ya jumlahnya berapa. Berarti bener-bener diseleksi ya, nggak asal dapat itu. Ya nggak asal. Ada prosesnya teman-teman. Bukan mentang-mentang BUMN dapat tuh, enggak. Di Sulawesi Selatan juga banyak juga BUMN, enggak? Banyak sekali. Banyak. Jadi nggak asal tunjuk dapat gitu. Ada usaha. Ya itu di situ. Jadi ya alhamdulillah kami mengajukan 3. Kami diverifikasi 3 juga lolos semua 100%. Jadi ya alhamdulillah ya, apa yang kami ajukan itu diterima. Kak Prasetyo, tadi kita sudah tahu tentang prestasinya Kak Prasetyo di BUMN-nya, dapat penghargaan dari Gubernur Sulsel, terus
dari pemuda desa dari kampus nggak terkenal juga bisa masuk ke salah satu perusahaan di BUMN. Dulu saya sempat pesimis Mas Tegar waktu sudah diterima. Ya. Jangan-jangan saya nih nggak bisa mengikuti nih. Tapi ternyata ya alhamdulillah berkat bimbingan, pelatihan yang ada, kemudian adaptasi, kerja kelompok, teamwork yang baik, ya alhamdulillah bisa inilah menyesuaikan dan malah ada pesan tadi ya. Ya. Nah, sekarang kami ini Kak sebagai pemuda minta sedikit tipsnya lah. Kenapa bisa masuk ke BUMN, cara-caranya atau dulu bagaimana sih prosesnya biar bisa masuk ke BUMN. Barangkali nih ya dari penonton nih ada yang tertarik gitu masuk ke BUMN, bisa dikasih sedikit tentang ya itulah tips-tipsnya, seleksinya ngapain gitu Kak. Oh ya, itu BUMN itu kan badan usaha milik negara Ya. jadi itu ini ya, kita tuh berbisnis tapi juga untuk kepentingan negara. Di situ mulia sekali kalau kata Pak Erick Thohir itu, Pak Menteri itu untuk hajat hidup orang banyak kan ada itu di undang-undang itu. Ya. Bumi dan air hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara gitu, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu di situ. Jadi ini seleksinya tuh panjang dulu, ada akademik, ada psikologis, ada tes adaptif yang kalau menjawab soal itu kita jawaban benar, kemudian soalnya semakin sulit. Kalau kita jawab salah soalnya semakin mudah, salah lagi semakin mudah lagi. Itu kemudian ada tes fisik, kemudian tes kesehatan, ada tes penalaran, ada tes wawancara. Itu seperti itu. Nah ini Kak, teman-teman juga pasti setelah mendengar seleksinya gitu, teman-teman juga banyak yang pasti ya dari lubuk hati yang paling dalam, dari pemikiran teman-teman nih yang nonton pasti bertanya-tanya, masuk ke BUMN itu pakai uang apa enggak gitu. Daftarnya ya kalau prosesnya jelas pakai, misalnya untuk makan, untuk minum gitu kan. tetap pakai uang ya teman-teman, kita enggak maling gitu. Jadi bayar apa enggak itu Kak buat masuk ke BUMN? Gratis itu, enggak bayar, gratis. Gratis. Malah kadang kita waktu seleksi itu kadang dikasih air mineral kadang. Malah dapat cashback. Iya. Ya bayar itu dapat air minum. Ini Kak, karena kita waktunya sangat singkat ya Kak, sebenarnya saya juga masih mau ngulik-ngulik lagi lebih dalam tentang BUMN, tentang Kak Prasojo ini apain gitulah. Tapi karena keterbatasan waktu ini juga dalam pengambilan ini juga sudah sore, jadi saya minta tips aja Kak buat pemuda-pemuda masa kini, pemuda-pemuda kekinian lah, tentang apa yang harus dilakuin dengan segala tantangan yang ada. Ada gadget, ada internet, ada wifi dan sebagainya, apalagi sekarang internet sudah semakin cepat, ada 5G ya. Nah kita minta tipsnya untuk menghadapi itu, karena kita nggak bisa menghindari, jujur ya, kita minta tips lah Kak biar bisa meraih masa depan yang cerah. Ya, kita ini dilahirkan sebagai manusia ya. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana, tapi kita bisa berusaha untuk menentukan seperti apa kita. Jadi yang penting fokus saja di dunia yang sekarang ini, fokus karena banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kita fokus dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita kerja, ya kerja, ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, usaha lebih bagus lagi. Jadi yang namanya gadget, internet dan sebagainya itu tidak bisa dihindari. Justru itu adalah bisa dijadikan peluang kita, alat kita untuk mendongkrak apa yang menjadi tujuan kita. Tapi tetap kita harus memprioritaskan ya. Kan banyak itu, ada YouTube itu banyak sekali pilihannya. Bisa nonton film, betul. Bisa lihat berita, betul. Bisa belajar. Ada channel belajar. Nah itu tinggal kita manfaatkan saja mana yang kita butuhkan. Hiburan tetap butuh, cuman jangan sampai kebanyakan hiburan. Jadi itu diprioritaskan. Prioritas saya belajar ya, berarti banyakin saya belajar. Prioritas saya mencari informasi, ya banyakin nyari informasi. Jadi jangan sampai hiburan itu mengalahkan hal yang utama. Hiburan boleh, enggak ini. Saya juga kadang sering nonton YouTube, sering dengerin musik. Terima kasih nih, tipsnya sangat berguna sekali ya. Semoga kita
bisa mengimplementasikan dari apa yang Kak Prasetyo sampaikan tadi. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih nih Kak Prasetyo sudah mau datang ke forum saya nih, sangat sederhana, di luar lagi syutingnya nih, dan nggak ada makan minum lagi. Semoga tidak menyesal karena datang ke sini, dan di kesempatan yang akan datang semoga bisa datang lagi dan kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya kalau ada kesempatan lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman diberi kesehatan yang bermanfaat serta bisa sukses di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.